Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman anak-anak yang soli dan soliha yang saat ini sedang belajar di rumah, berjumpa lagi dengan Ustazah. Kali ini Ustazah akan menyampaikan pembahasan tentang soal-soal yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, ini Ustazah akan perlihatkan soal-soalnya. Silahkan teman-teman simak. Kemudian nanti kalau seandainya ada jawabannya teman-teman yang salah, silahkan diperbaiki sebagai bahan untuk ulangan harian pada hari Rabu. Soal yang pertama, di Mari Berlatih yang pertama, soalnya seperti ini Ustazah bacakan ya. Setiap hari, sepulang sekolah, Ahmad pergi ke sawah untuk mencari rumput. Rumput itu nantinya akan diberikan kepada hewan peliharaannya. Berdasarkan makanannya, ingat ya teman-teman, berdasarkan makanannya, hewan peliharaan Ahmad termasuk golongan apa? Nah, tadi Ahmad itu mencari rumput. Kemudian kalau hewan pemakan rumput berarti termasuk golongan apa? Ya betul, jawabannya adalah herbivora. Menurutmu, hewan peliharaan Ahmad adalah apa? Jadi hewan peliharaan yang pemakan rumput menurut teman-teman apa? Ini jawabannya tidak harus satu ya, bisa macam-macam. Apa teman-teman? Bisa kambing, bisa sapi, bisa domba, bisa kelinci, atau bisa juga marmut. Oke, bisa ya. Kemudian untuk soal nomor 2. Suatu hari, Aisyah pernah melihat ayam-ayamnya memakan cacing tanah. Cacing tanah termasuk tumbuhan atau hewan. Ayo, termasuk hewan ya. Ketika Aisyah memberi makan sayur yang dipotong kecil, ayam tersebut makan dengan semangat. Kemudian pada saat memberikan biji jagung, dimakan juga dengan lahap. Waduh, berarti ini hewan ayam-ayamnya Aisyah ini termasuk apa teman-teman? Dikasih cacing mau, dikasih sayuran mau, dikasih biji-bijian mau. Berdasarkan cerita tersebut, ayam adalah golongan apa? Ayo, ada yang tahu? Betul, ayam termasuk pemakan segala, berarti omnivora. Pinter. Soal yang ketiga. Sudah naikkan bentar. Cacing adalah hewan yang sangat berguna untuk menyuburkan tanah, betul ya? Cacing menyukai tempat yang lembab. Nah, menurutmu, alasan cacing menyukai tempat yang lembab adalah apa? Ayo, apa ayo? Karena tempat yang lembab membantu proses pernafasan cacing dengan baik. Karena cacing bernafas menggunakan kulit. Maka dari itu teman-teman, pada saat di salah satu episodenya Upin Ipin, kan waktu Kak Ros membantu Upin Ipin itu mau membuat tentang ekosistem, disuruh sama cikgunya, kan Kak Ros tiba-tiba meminta untuk diambilkan air garam, kemudian disiramkan ke tanah. Nah, tiba-tiba cacingnya keluar. Kenapa? Karena garam itu membuat kulit itu kering, sehingga cacingnya kesulitan bernafas, sehingga muncul ke permukaan. Nah, itu salah satu ide supaya kalau kita mau nangkep cacing, ya kita siramkan aja air garam. Soal keempat, ayo siapa yang sudah pernah melihat lumba-lumba? Siapa pernah, ayo? Seringkali ketika naik perahu atau kapal saat berlibur, kita melihat lumba-lumba sedang berada di permukaan laut. Menurutmu, alasan lumba-lumba sering naik ke permukaan laut adalah apa? Yang pertama, alasannya adalah karena lumba-lumba mengambil oksigen. Kenapa lumba-lumba mengambil oksigen? Karena lumba-lumba bernafas menggunakan paru-paru meskipun hidupnya di laut ya. Soal nomor 5. Pundi-pundi udara adalah alat pernafasan khusus yang diciptakan Allah untuk salah satu jenis makhluknya. Yo, makhluk apa yang bernafas menggunakan alat bantu pundi-pundi udara? Ada yang tahu? Jawabannya adalah burung. Pinter. Nah, sekarang kita bahas soal Mari Berlatih yang kedua. Sebentar, ini udah scroll soalnya. Kalau teman-teman pakai lembaran kan enak ya, tinggal dibalik. Kalau Ustazah pakainya kayak gini, jadi harus di-scroll ke bawah. Sebentar. Oke. Ini adalah soal Mari Berlatih yang kedua. Kita bahas bareng-bareng langsung ya, Ustazah. Bacakan soalnya, teman-teman menjawab.
Fatih menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke kebun binatang bersama teman sekelasnya. Fatih melihat banyak sekali hewan, di antaranya ada singa, ada harimau, ada jerapah, ada burung unta, ada kambing gunung, ada burung kakak tua, burung kasuari, orang utan, dan lumba-lumba. Fatih bercerita dengan semangat dan penuh percaya diri. Berdasarkan cerita Fatih nih, kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Ovipar itu termasuk apa ya teman-teman ya? Berkembang biak dengan cara apa? Yes, betul. Bertelur. Berarti apa? Berdasarkan cerita Fatih loh ya, berarti yang ada di soalnya. Nggak boleh keluar itu. Yang pertama, yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah burung unta. Betul. Yang kedua, burung kakak tua, betul. Yang ketiga, burung kasuari. Hebat. Soal nomor 2. Rahma sedang duduk santai di teras rumahnya sambil membaca buku. Tanpa sengaja, Rahma melihat seekor kucing terserempet motor. Kasihan ya teman-teman kucingnya ya. Salah satu kaki kucing itu terluka. Jadi satu kakinya itu terluka. Dari pengamatan Rahma, yang terjadi saat kucing kehilangan salah satu alat geraknya adalah, jadi teman-teman kucing kan bergerak menggunakan kaki. Bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Nah pertanyaannya, seandainya salah satu kakinya kucing tersebut terluka, apa yang terjadi dengan kucing itu? Yang terjadi dengan alat geraknya, yang terjadi adalah kucing itu akan mengalami kesulitan berjalan karena salah satu kakinya terluka. Soal nomor 3. Seorang anak sedang mengamati tumbuhan dan hewan yang ada di taman. Kemudian dia melihat seekor kupu-kupu yang akan keluar dari kepompong. Anak tersebut ingin membantu kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Menurutmu, yang terjadi pada kupu-kupu jika dibantu keluar dari kepompong adalah apa, teman-teman? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kupu-kupu tersebut tidak bisa tumbuh, tidak bisa terbang dengan baik. Kenapa? Karena pada saat kupu-kupu itu akan keluar dari kepompong, dia itu juga melatih otot-otot sayapnya. Nah, ketika kepompong itu langsung dibukakan oleh anak tersebut, otot-otot sayap itu tidak bekerja dengan baik, sehingga kupu-kupu tidak bisa terbang dengan baik. Begitu jawabannya. Soal nomor 4. Seorang anak laki-laki memelihara seekor burung di dalam sangkar. Setelah sekian lama, anak tersebut ingin melepaskan burung itu dari sangkarnya karena merasa kasihan. Betul, pintar anak ini ya. Menurutmu yang terjadi pada burung itu setelah dikeluarkan dari sangkar adalah hayo apa hayo? Burung itu akan terbang dengan bebas karena dia akan mengepakkan sayapnya dengan sangat bebas dan dia akan terbang. Hasan pergi ke Secret Zoo bersama keluarganya. Saat di Secret Zoo, Hasan melihat zebra, unta, gajah, kanguru, kelinci, penguin, dan masih banyak lagi. Dari hasil pengamatan Hasan, hewan yang bergerak dengan cara melompat adalah apa, teman-teman? Yes, betul. Ada kanguru dan juga ada kelinci. Oke, ini yang latihan. Mari berlatih yang kedua. Gimana teman-teman? Bisa menjawab semua? Betul semua? Nilainya 100 kah? Berarti teman-teman hebat. Sekarang Ustazah akan mengganti di soal mari berlatih yang ketiga. Sebentar, Ustazah carikan filenya. Mari berlatih yang ketiga. Bentar. Oke, sudah ketemu. Ini ada gambar anak yang solih dan solihah dan membawa buku. Dia tuh kelihatannya senang banget ya. Sama seperti teman-teman yang mengerjakan dengan senang dan semangat. Soal pertama. Sudah sering. Allah memberikan keistimewaan pada tumbuhan untuk bisa membuat makanan sendiri. Proses membuat makanan tersebut dengan bantuan sinar matahari atau zat hijau daun. Hasil makanan akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Menurutmu, cara tumbuhan yang tidak memiliki zat hijau daun mendapatkan makanannya dari mana? Hayo.
Betul, teman-teman. Dengan cara mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Pinter. Soal nomor 2. Ahmad ikut ayahnya ke ladang. Di ladang tersebut ditanami beberapa jenis sayuran. Ada sawi, kubis, kentang, wortel, bawang merah, lobak, dan singkong. Ahmad merasa senang sekali dengan beragam ciptaan Allah yang ada di ladang ayahnya. Ahmad bersyukur mengetahui hal tersebut. Tanaman di ladang Ahmad yang menyimpan cadangan makanan pada akar. Akar letaknya di mana, teman-teman? Di atas tanah atau di bawah tanah? Yo, betul, di bawah tanah. Berarti yang ada di bawah tanah apa? Ada kentang, ada wortel, ada bawang merah, ada lobak, dan juga ada singkong. Betul sekali. Kemudian soal nomor 3. Ketika berlibur di daerah Batu Malang, Aisyah melihat banyak sekali tanaman bunga. Bunga-bunga tersebut ditanam di dalam greenhouse. Greenhouse itu tempat khusus untuk menanam bunga atau tanaman ya teman-teman. Kenapa dikasih greenhouse? Supaya tidak terkena ini apa? Hama-hama. Pada setiap greenhouse diberikan banyak sekali lampu. Lampu itu sampai mana Ustazah? Lampu itu nantinya akan dinyalakan pada saat malam hari. Nah, menurutmu alasan setiap greenhouse bunga diberikan lampu adalah apa? Hayo. Nanti ada teman-teman yang menjawab, untuk menerangi ini Ustazah, untuk menerangi tanamannya gitu. Sebenarnya teman-teman, lampu itu sengaja diberikan oleh para petani bunga untuk membantu proses fotosintesis bunga-bunga pada saat malam hari. Jadi, proses fotosintesis itu bisa berlangsung menggunakan cahaya matahari, bisa menggunakan cahaya lampu, bisa juga menggunakan cahaya bulan. Nah, kalau saat malam hari dikasih lampu-lampu, itu supaya kayak gini. Jadi bunga itu merasa kalau sedang siang, makanya dia berfotosintesis terus dengan tujuan bunga-bunga tersebut cepat berkembang, kemudian cepat dipotong, dan juga cepat dijual. Jadi petaninya dapat uang. Tuh. Soal nomor 4. Aku adalah tumbuhan yang tidak memiliki cabang. Berarti dia lurus ya teman-temannya. Lurus aja. Aku memiliki bulu-bulu halus di daunku. Bulu-bulu di daunnya ada bulu-bulu halus. Oke. Aku menyimpan cadangan makanan di batang. Berarti tanaman ini batangnya bisa dimakan. Aku sangat disukai manusia karena rasaku manis. Apa ya teman-teman ya? Lurus, nggak punya cabang, ada bulu-bulu halus di daunnya, rasanya manis. Jika diolah, aku akan menjadi gula. Wah, pasti tahu ini teman-teman nih. Aku adalah apa? Hayo. Dia adalah tebu. Pinter. Teman-teman semua tahu tebu kan? Pernah merasakan makan tebu kan? Sip, pinter. Soal nomor 5. Nasrul menutup rapat tanamannya dengan plastik bening selama semalaman. Awalnya, plastik tersebut bersih, tidak terlihat apapun. Ketika pagi hari, Nasrul melihat ada titik-titik air pada plastik penutup. Menurut pendapatmu, apa yang terjadi pada tumbuhan Nasrul? Ayo, apa ayo? Ternyata tumbuhan Nasrul itu bernafas. Jadi teman-teman, tumbuhan itu sama kayak manusia. Tumbuhan itu bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makanya kalau ditutup rapat dengan plastik, nanti akan ada titik-titik air. Begitu. Lanjut. Di soal selanjutnya. Sebentar, Ustazah cari soalnya dulu. Sabar ya. Mana ini? Fun activity. Oke, menjawab tantangan. Soal nomor 1. Aduh, ini tantangannya apa ini? Allah menciptakan tumbuhan untuk bisa berkembang biak. Tujuan tumbuhan berkembang biak adalah, kemarin berkembang biak itu apa teman-teman? Menjadi lebih banyak. Tujuan tumbuhan berkembang biak adalah memperbanyak dan melestarikan jenisnya. Menurut pendapatmu, apa yang terjadi apabila salah satu jenis tumbuhan tidak berkembang biak? Jadi tumbuhannya itu tidak menjadi banyak. Apa yang terjadi? 1, tumbuhan tersebut jumlahnya akan berkurang, kemudian tumbuhan tersebut akan menjadi punah. Sip, pintar. Soal nomor 2.
Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Tumbuhan mengalami pertumbuhan terlihat dari ukuran tumbuhan yang semakin besar dan tinggi. Tumbuhan memerlukan makanan dan minuman serta cahaya matahari yang cukup. Menurut pendapatmu, yang akan terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan makanan dan minuman yang cukup adalah, yang pertama, pertumbuhan tersebut tidak akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, tumbuhan tersebut bisa layu. Yang ketiga, tumbuhan tersebut bisa mati. Soal nomor 3. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Tumbuhan bergerak secara pasif mengikuti sumber rangsangan cahaya dari matahari, sumber makanan dan minuman. Menurut pendapatmu, tumbuhan yang diletakkan di dalam ruangan dan hanya ada sedikit cahaya matahari pada satu jendela, maka gerak yang terjadi pada tumbuhan tersebut adalah apa? Ayo, tumbuhan bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Pinter. Sekarang soal nomor 4. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih pada semua makhluknya. Allah memberikan kita sumber makanan yang banyak dari tumbuhan dan hewan, dari darat dan juga dari laut. Jelaskan pendapatmu yang terjadi jika Allah mencabut satu nikmat tumbuhan dari muka bumi ini. Yang akan terjadi adalah, kalau ada tumbuhan dicabut, tumbuhannya itu tidak ada di muka bumi, apa yang akan terjadi? Pastinya hewan dan manusia akan kekurangan sumber makanan. Betul. Nomor 5. Sapi, kambing, dan hewan herbivora lainnya adalah hewan pemakan tumbuhan. Kelinci suka wortel, sapi suka rumput, burung suka makan biji-bijian. Allah menciptakan tumbuhan untuk sumber makanan hewan dan manusia. Menurut pendapat kalian, yang akan terjadi saat tumbuhan tidak dirawat dan banyak yang mati adalah, tumbuhannya tidak dirawat, kemudian banyak yang mati. Yang terjadi adalah tadi, hewannya atau manusia, hewan dan manusia akan kekurangan sumber makanan, dan hewan dan manusia juga akan banyak yang meninggal. Oke. Sip. Sekian teman-teman pembahasan yang bisa Ustazah sampaikan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan langsung hubungi ustazahnya masing-masing. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa hari Rabu kita ada UHA ya. Jadi teman-teman belajar di rumah. Semangat.